Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Ganti Haris dengan NIM 192904214. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penamaan pada sistem terdistribusi. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi atau suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya. Sebuah NIM atau nomor induk mahasiswa atau nama dapat menunjuk ke mahasiswa yang diwakili NIM atau nama tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibuatlah suatu sistem penamaan. Pada sistem tersebar, implementasi sistem penamaan tidak berpusat pada sebuah komputer, namun lebih sering tersebar pada beberapa mesin, dan cara pendistribusiannya mempengaruhi efisiensi dan skalabilitas dari sistem penamaan tersebut. Nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas atau file, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna atau manusia ataupun mesin perlu mengakses entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat, seperti halnya seseorang dapat memiliki beberapa nomor telepon genggam. Contoh lainnya adalah ketika seseorang berpindah tempat seperti kota atau negara, maka nomor teleponnya sering harus diubah sesuai dengan sistem di kota atau kode area atau negara tersebut. Solusi yang lebih sering digunakan adalah dengan menyimpan informasi pasangan nama dan alamat tersebut pada beberapa sistem terpisah yang bersifat rekursif. Contohnya, untuk mengetahui alamat www.yahoo.com. Yang pertama, pengguna perlu menghubungi sebuah sistem yaitu atau root yang akan memberikan alamat dari sistem di bawahnya, yang memiliki tabel informasi mengenai alamat dari nama-nama yang berakhiran dengan .com atau dns-domain.com. Kemudian menghubungi sistem tersebut dns-domain.com yang akan memberikan alamat dari sistem yang memiliki tabel informasi mengenai alamat dari nama-nama yang berakhiran yahoo.com atau dns-domain yahoo.com. Untuk kemudian mengulangi lagi menghubungi sistem atau dns-domain yahoo.com yang memiliki tabel berisi pasangan nama www.yahoo.com dengan alamatnya. Yang berikut cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya. Ini dikenal dengan naming system. Ada 3 naming system, yaitu yang pertama flat naming. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dan flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Yang kedua, struktur naming. Cara penamaan ini memang sederhana,
tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat atau resolving pada sistem penamaan flat naming, yaitu broadcasting dan multicasting, forwarding pointer, home base approach, hierarchy, search tree. Yang berikut ada attribute based naming. Yang pertama, penamaan secara datar atau flat dan terstruktur atau struktur. Secara umum memberikan sebuah cara untuk mereferensi suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi atau location independent. Yang kedua, penamaan terstruktur juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Yang ketiga, salah satu cara yang populer adalah menggunakan attribute based naming atau penamaan berbasiskan atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Yang berikut ada directory service. Sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada beberapa kasus, pemilihan atribut-atribut yang akan dilekatkan pada sebuah entitas relatif sederhana. Contohnya, sebuah email dapat memiliki atribut pengirim, penerima, judul, tanggal, dan sebagainya, yang dapat menjadi kriteria pencarian. Pemilihan atribut untuk email menjadi lebih rumit ketika fitur penyaringan atau filtering ditambahkan di mana penyaring akan memiliki email yang boleh masuk berdasarkan atribut-atribut yang berkenaan dengan konten seperti tidak bervirus, bukan spam, dan lain sebagainya. Yang berikut ada implementasi hierarki, Lightweight Directory Access Protocol. LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service. Para pengguna sistem operasi jaringan dari Microsoft seperti Microsoft Windows NT, Windows 2000, dan Windows 2003 lebih mengenal Active Directory sebagai implementasi dari LDAP. Sedangkan para pengguna sistem operasi turunan Unix seperti FreeBSD dan Linux lebih mengenal OpenLDAP sebagai implementasi dari LDAP. Pada LDAP terdapat sejumlah record yang dikenal sebagai directory entries. Directory entries dapat dibandingkan dengan research record pada DNS. Setiap record berisi sekumpulan pasangan atribut dan nilai atribut tersebut. Setiap atribut juga diasosiasikan dengan tipe tertentu dan dibedakan antara atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Sekumpulan directory entries dalam LDAP disebut sebagai Directory Information Base atau DIB. Pentingnya DIB adalah bahwa setiap record memiliki nama yang unik dan dapat dicari dengan yang dikenal dengan Relative Distinguished Name atau RDN. Sekian dan terima kasih atas penjelasan materi mengenai
penamaan pada sistem terdistribusi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.